satu Palembang. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil perencanaan budidaya ikan yang akan kami lakukan. Sebelum lanjut ke videonya, kita kenalan dulu yuk. Penasaran bukan? Yuk simak video selengkapnya. Ikan hias di rumah kini makin naik daun karena untuk menghilangkan kejenuhan dan stres saat keharusan beraktivitas di rumah saat pandemi COVID-19. Hal ini memberi berkah untuk pengusaha budidaya ikan hias air tawar, mulai gupi, moli, maskoki, cupang, ikan layar, dan ekor pedang. Tak ada kesulitan berarti dalam budidaya ikan hias, selain memperhatikan kondisi air dan perubahan cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini kami dari kelas IPA 9 akan mewawancarai salah satu penjual ikan sepertinya di Pasar Nagelan. Kami bertemu dengan Mbak. Oh, Mbaknya, oke. Senang bertemu dengan Mbak. Mohon waktunya sebentar Mbak untuk mewawancarai Mbak. Kalau boleh tahu, Mbaknya ini sudah berapa lama mulai bisnis dari pembukaan ikan ini? 1 tahun. Mengapa Mbak memilih untuk menjual ikan di daerah Pasar 16? Apakah ada alasan tertentu? Karena kan Pasar 16 ini salah satu pasar akan terbesar. Mbak di sini jualan ikan apa saja? Terus alasannya apa mau jualan ikan? Ini banyak ikan budidaya, ada ikan air tawar. Kalau alasan untuk jual ikan semenjak corona ini banyak orang tuh lebih memilih untuk berjualan di luar sambil melihara ikan, mengurus tanaman, lebih menjanjikan. Apa bisa merawat ikannya, terus hal-hal apa aja sih yang harus dilakukan kalau mau jualan ikan? Kalau sebagai dijual sih tidak susah, karena kan lihat itu cuma air. Karena itu hidupnya di air. Yang paling penting kalau airnya kualitasnya bagus, ikannya pasti sehat. Nah, awal-awal mau buka usaha ini modalnya berapa ya? Modal awal usaha di atas 10. Kan Mbak jualan sudah ketemu tuh. Terus apa ya, keuntungan Mbak yang didapat dari situ sebulannya berapa ribu? Kalau keuntungan pasti untung lebih dari lebihnya 5 juta lebih. Selebihnya ada kekurangan dalam jualan kayak gitu. Kalau kelebihan ikan itu udah capek. Kalau kekurangan namanya kita jual barang benar. Kalau dia satu-satu pasar korea mau habis. Jadi kalau kita lagi nggak beruntung kita beli nggak bisa jual. Proses biak ikan-ikannya tuh butuh berapa lama? Kalau berkembang biak karena di sini nggak proses berkembang biak karena langsung beli ikan yang sudah terjual. Mbak, pada kesempatan kali ini kami memilih untuk membeli ikan koi. Kira-kira kalau untuk masalah pembudidayaan, apakah ikan koi ini termasuk bagus untuk dibudidayakan? Kalau ikan koi itu bagus untuk pembudidayaan baik pemula ataupun pro karena dia nggak perlu cara khusus buat berkembang biaknya cukup kalian aja pasangan dalam satu akuarium dan nantinya dia melihat dengan anaknya di situ. Kalau untuk makanannya dia ada khusus atau Enggak. Kalau makanan cuma 2 pilihannya. Kalau mau yang hidup ya cacing, bagus, malem. Kalau mau yang instan pelet, kalau kekurangan peletnya lebih banyak perlu sehat. Mbaknya telah meluangkan beberapa waktu acara ini karena kami harap ke depannya bisnis Mbaknya ini akan semakin lancar dan semakin mendapat keuntungan lebih. Sekian wawancara kami kepada Mbaknya Hasni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami tertarik untuk membudidayakan salah satu ikan hias, yaitu ikan moli. Adapun beberapa perencanaan yang akan kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ide dan peluang usaha pembenihan ikan hias.
kemudian ada sumber daya yang dibutuhkan, kemudian proses produksi ikan hias, lalu pemeriksaan kualitas hasil, dan yang terakhir adalah pengemasan produk ikan hias. Ide dan peluang usaha pembenihan ikan hias. Pembenihan ikan merupakan kegiatan paling penting dalam budidaya perikanan. Kesuksesan dalam kegiatan pembenihan akan sangat berpengaruh baik terhadap tahap budidaya selanjutnya. Salah satu ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan mudah untuk dibudidayakan adalah ikan moli. Tingkat hidup anakan moli sangat tinggi, bisa mencapai 80%. Moli banyak dibudidayakan akhir-akhir ini karena cara merawatnya yang tidak terlalu sulit. Ikan ini hanya perlu pakan yang terus tersedia. Pakan yang paling baik untuk ikan ini adalah cacing sutra. Tetapi, ikan ini juga bisa diberikan pelet untuk makanannya. Moli berkembang biak dengan menggunakan prosedur pembuahan internal. Setelah perkawinan ikan jantan dan betina, ejakulasi moli jantan memungkinkan pembuahan sel telur di dalam tubuh moli betina. Siklus perkembangbiakan pada moli biasanya bertahan selama sekitar 3-6 minggu atau 20 hingga 40 hari. Moli melahirkan burayak. Mereka baru akan melepaskan bayi-bayinya setelah mereka sudah berkembang dan siap untuk bertahan hidup tanpa orang tua mereka, serta dapat berenang dan makan dengan mudah. Sumber daya yang dibutuhkan. Alat yang digunakan yaitu ember, akuarium, mesin oksigen, dan selang. Bahan yang digunakan yaitu air dan ikan hias. Proses produksi ikan hias. Ada 3 tahap sistem produksi pembenihan ikan hias, yaitu 1. Pemijahan ikan hias, 2. Penetasan telur ikan hias, 3. Perawatan larva hingga pembesar. Berikut tahap lengkap sistem produksi pembenihan ikan hias. Pertama, siapkan wadah untuk pemeliharaan ikan hias. 2. Sesuaikan wadah untuk ikan hias. Air yang akan digunakan harus didiamkan terlebih dahulu 12 hingga 24 jam sebelum dipakai. Untuk menyesuaikan pH dapat dilakukan dengan memberikan kapur pertanian atau kapur bordo. Ketiga, pakan ikan hias. Pakan untuk ikan hias biasanya pakan alami dan pakan buatan. Keempat, memilih calon indukan ikan hias. Induk yang digunakan harus cukup umur untuk dipijahkan dan sudah matang gonad atau kelamin. Yang kelima, pemijahan ikan hias. Pada setiap jenis ikan, perlakuan proses pemijahannya berbeda-beda. Keenam, penetasan telur ikan hias. Biasanya, telur akan menetas setelah 24 jam dan menjadi larva. Ketujuh, perawatan larva hingga pembesar. Larva ikan biasanya ditempatkan di akuarium, kolam bak plastik, fiberglass, dan lain-lain. Sejak menetas dan sampai kurang lebih berumur seminggu, larva tidak perlu diberi makan. Ketika larva berubah menjadi ukuran benih dan membesar, pakan yang diberikan juga berubah. Untuk kepadatan penebaran benih harus disesuaikan dengan luasan. Saat kualitas hasil, perencanaan produk bukan hanya merencanakan dari produksi saja, tetapi juga proses yang memungkinkan produk tersebut berkelanjutan, yakni yang pertama, produk memungkinkan disenangi dan sesuai dengan selera konsumen. Yang kedua, persyaratan produk harus sesuai dengan mutu produk yang diinginkan konsumen. Pengendalian kualitas proses produksi merupakan usaha mempertahankan dan memperbaiki kualitas produk. Pengendalian kualitas bertujuan agar hasil atau produk sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan memuaskan konsumen. Pengendalian kualitas dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu menentukan standar kualitas produk, mengadakan tindakan koreksi, dan merencanakan perbaikan secara terus-menerus untuk menilai standar yang telah ditetapkan. Pengemasan produk ikan hias.
Berikut merupakan cara pengemasan dari ikan hias. Yang pertama ada di berokan. Pemberokan adalah suatu pelakuan untuk mengistirahatkan ikan setelah mendapat penanganan tertentu di tempat pemeliharaan agar ikan kondisinya lebih baik dan menjadi tidak stres selama di perjalanan. Untuk memperlancar pengiriman, sebelum pengemasan dilakukan, ikan harus sudah diseleksi terlebih dahulu. Seleksinya merupakan jenis, ukuran, dan kesehatan ikan. Selama pemberokan, ikan tidak diberi pakan, namun kondisi kesehatan ikan tetap harus dijaga. Kedua, disesuaikan dengan daya tampung. Alat tempat pengiriman ikan hias hidup biasanya menggunakan kantong plastik. Jumlah ikan yang dimasukkan dalam kantong plastik pun harus disesuaikan dengan kemampuan daya tampungnya. Sebelum ditransportasikan, agar lebih aman, plastik yang berisi ikan dikemas terlebih dahulu dengan menggunakan karton. Karton yang digunakan haruslah kuat sehingga tidak mudah rusak saat penanganan dan selama dalam perjalanan. Dan yang terakhir ada pengangkutan. Pengangkutan dapat melalui darat, dapat juga melalui air atau udara, disesuaikan dengan jarak dan kemudahan pengiriman. Selain alat transportasi, lamanya perjalanan juga harus diketahui secara tepat. Jika hal ini tidak diketahui secara tepat, maka sulit memperkirakan perbandingan jumlah oksigen yang harus diberikan. Akibatnya juga membahayakan keselamatan ikan yang akan dikirim. Namun, apabila semua persyaratan pengiriman sudah diperhitungkan dengan baik, maka keberhasilan pengiriman ikan hias pun pasti bisa didapat.